Musim corona ini. Musim corona. Oh iya, salah mana ini? Kurang ajar masalah. Wah, kacau ini. Parah, kacau ribet. Gimana Mas? Perkembangan sapi sekarang gimana? Perkembangannya ya lumayan. Lumayan gimana? Mengenaskan apa? Lumayan gimana kok? Bagus untuk sapi perah. Bagus. Siap. Ini satu hari penghasilan apa? Susu berapa liter per ekor? Per ekor paling untuk daerah sini rata 12 liter. 12 liter. Itu dengan usia rata-rata sapi berapa? Usia di atas 3 tahun. Berarti kalau di bawah 3 tahun gimana itu? Di bawah 3 tahun kan memang belum berproduksi karena produksi pertama umur 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. 2 tahun setengah dari bayi sampai lahir sampai lahir lagi itu 2 tahun setengah. Berarti dia harus berproses itu melahirkan dulu, Ya. baru bisa Keluar susu. berproduksi. Berarti kalau apa mandul gak bisa ya? Oh, nggak bisa. Mandul itu nanti jadinya potongan. Potongan, oh sapi potong. Jadi swasembada daging. Oke. Di sini apa sapi berapa ekor? Wah, hitung sih. Itu sih. 13. 13 Ya. kali 12 liter berarti sekitar Ya kan nggak produksi semua, Oh, nggak Mas. produksi semua. Ya, campur-campur, ada yang laktasi memang laktasi bunting atau Laktasi apa? panjang. Laktasi itu masa perah. pemasak perah. Ya, perahan. Perahan yang bunting masih diperah, ada yang belum bunting, ada yang kering kandang. Kalau kering kandang memang berhenti produksi. Itu di kebuntingan 7 bulan. 7 bulan. Itu udah nggak keluar susu lagi. Nah, ini termasuk ini udah nggak berproduksi nih. Yang gede ini Ya ini baru mau lahiran. Masya Allah. Kira-kira besok bancaan gila. Makan enak. Oh iya, saya bikin tumpeng. Tapi nggak jadi. Ini ya Masya Allah, susunya gede banget. Mas, ya susunya Mas, gede Mas. Montok ya, cumi-cumi ta. Ini 9 bulan. 9 bulan. 9 bulan. Awas, telek. Waduh, ini kacau ini. Mbak Sarung, Cak. Orang ngomong sih, Mas. Jadi kalau apa untung ruginya gimana sih di sapi perah itu? Ya sebetulnya kalau bicara untung rugi, ya semuanya untung. Semuanya untung. Terus nggak ada yang rugi. Kalau dihitung, sebenarnya kalau yang manajemen kandangnya bagus itu bisa dihitung secara nominal. Tapi bagi masyarakat awam, ternak-ternak rakyat, ya dikatakan untung ya untung, tapi yang penting berkah. Yang penting berkah. Berkah karena Allah. Masya Allah. Jadi berarti satu sapi 12 liter per hari itu 1 kali perah atau 2 kali perah? 2 kali perah. 2 kali perah. Pagi dan sore. 1 kali Itu perah. rataan ya, walaupun yang lain ada yang 15 liter, 16 liter, 17 liter, tapi karena dalam satu kandang itu bervariasi, ya di rataan satu kandang itu 12 liter gitu aja. Terus soal penyakit, ini penyakit sapi atau penyakitnya sapi dulu. Penyakit sapi itu yang paling sering ditemuin apa sih? Ya demam, nafsu makan berkurang. Kalau untuk penyakit-penyakit yang berbahaya, alhamdulillah di kawasan ini memang belum pernah terjadi kayak antraks, penyakit sapi gila itu nggak ada. Tapi di sini kayaknya kalau sapi gila agak kurang. Tapi yang punya sapi gila, Nah, yang orangnya yang gila, banyak. ya. Gila Yang punya setiap sapi bulan gila kalau gendeng ya. mendekati tanggal 1 tensinya naik semua. Aduh, rumah sakit penuh. Untuk susu, itu susu yang bagus kadarnya gimana sih Mas? Ya susu yang bagus ya komposisi dalam susunya sendiri ada protein, ada lemak, ada kandungan airnya, kadar airnya itu berapa persen, proteinnya. Protein itu antara 28 ke atas lah, 2,8% ke atas. Itu Lemaknya sendiri yang jelas di atas 3,5%. terus kalau untuk yang kualitasnya baik dan kualitasnya menengah dan ke bawah, itu harganya beda atau sama? Beda. Beda. Beda.
termasuk mungkin kan ada sekarang yang digalakan oleh industri itu kandungan TBC atau bakteri itu harus di bawah 1 juta. Itu ya alhamdulillah kalau di sini ya kadang mencapai kadang enggak, itu hanya masalah waktu saja sih sebetulnya. Di bawah 1 juta. Semakin cepat atau semakin bersih ya di sanitasi kandangnya, itu tingkat bakterinya semakin sedikit. Dan juga waktu penyetoran susunya dari susu panas untuk berproses menjadi susu dingin itu semakin cepat, itu penekanan bakterinya sangat signifikan. Kalau setahuku bakteri itu dia bisa berkembang biak dengan cepat banget ya? Ya itu per 20 menit sekali dia akan membelah buah. Setiap 20 menit sekali. Ya dia akan membelah buah. Jadi ya kelipatan aja, kalau 40 menit ya udah membelah lagi dari buah udah menjadi 4. Berarti kayak riba gitu ya? Ya kayak amuba, dia lewat amuba membelah diri memang berkembang biakannya. Terus kalau untuk kedepannya, kira-kira untuk sekarang dari sistem pemerintah itu dukungannya seperti apa sih? Pemerintah itu lebih mendukung, ya sebetulnya kurang ya dari dulu untuk di Indonesia sendiri, karena kan nggak ada pemerintah apa regulasi-regulasi yang mengenai sapi perah. Yang ada sapi potong, sapi perdaging itu program-program dari pemerintah banyak, dari perbankan juga mendukung. Tapi untuk sapi perah memang di Indonesia sendiri belum. Sangat Kayak di iya. Australia atau Amerika atau di Belanda sendiri itu memang sangat didukung pemerintah. Yes. Bisa ternak sampai ratusan bahkan ribuan untuk satu orang. Untuk di dunia periklanan juga disayangkan banget ya. Iklan-iklan di TV itu biasanya mereka mengambil sapi dari luar negeri kan. Ya. Padahal di Indonesia sendiri punya banyak peternak gitu. Banyak. Kenapa itu tidak dinaikkan sendiri juga? Sedih. Masa ngomong kayak gini apa jadi kan? Ya, kita teriak-teriak harga susu harus sekian ribu lah, pemerintah aja mentok, ya kan? Nah, nyatanya menterinya Pak Amran waktu itu yang masih menjabat sebagai menteri, jadi nanti susu 6.000, ya tidak terlaksana Sampai sekarang. ya mentok-mentok juga. Untuk menteri aja nggak bisa, apalagi ya kita ya akhirnya manut industri aja. Matur dawuh Menteri Mawar. Ya, Itu kenapa kakinya itu agak bengkak? ini abses ya mungkin faktor kepentingan. Biasanya kalau di jam pagi itu diperah, kan jam berapa? Setor susu biasanya jam berapa? Kalau susu jam 8. Jam 8. Ya semakin cepat semakin bagus lah Oh, storin betul. supaya susu cepat didinginkan. Iya iya. Sampai nanti diperah lagi sore jam Jam 4. jam 4. Itu antara siang dengan malam perbedaan susunya banyak nggak? Ya banyak juga. Banyak. Bagusnya merah malam apa siang sih sebenarnya? Kalau susu Sebenarnya merah. kalau itu ya siang malam bagus saja, hanya perbedaan interval waktunya aja. Pemerahan pertama antara pagi sampai sore itu berapa jam? Mau 9 jam, 10 jam, yang bagus kan 12 jam. Iya. Jadi pagi merah jam 4, sore nanti jam 4, ya kan berputar lagi ke pagi jam 4 lagi. Tapi kan ya faktanya susah untuk ngejar 12. Sumber daya manusianya juga Ya. ada faktor lelahnya juga ya. Paling antara bisa di 9, kadang 9.15, bila 10.14, bila 11.13, interval waktunya. Jelas antara pagi dengan sore lebih pendek lah daripada Iya. malamnya ke pagi. Kalau untuk harga jual sapi yang sudah tidak produksi itu gimana? Untuk sapi yang udah Itu dewasa, tergantung kondisi. Kalau kondisinya misalnya sapinya gemuk, itu ya masih lumayan gitu. Dari itu 60% dari harga sapi produksi normal biasanya nyampe lah. Kalau yang kurang bagus ya bisa 50%. harga sapi perah yang sudah siap produksi berapa sih? Habis ini berkisar 24-25 ya. 24 juta, 25 juta. Ya. Kalau untuk yang anakan pedet Anakan untuk umuran 3 bulan 4 bulan 5 sampai 6 juta. 5 sampai 6 juta. Untuk itu udah lepas susu atau belum? Udah lepas susu. Itu kalau juga harga-harga sebelum virus corona ini, kalau harga di corona ini ya cenderung menurun karena peminatnya Iya. juga Menurun ya. sepi juga. Kalau untuk pedet yang kayak gini,
Ini usia berapa mas? Ini 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan ini 1 bulan. Ini laki-laki. Laki-laki semua. Ya kalau kalau beruntung yang mana? Kita menjual pedet laki-laki anakan atau pedet betina anakan? Kalau dari segi harga tinggian yang laki-laki. Jual laki-laki. Harga jual ya. Kalau yang perempuan berapa harganya? Yang usia 2 Perempuan bulan? ya bisa selisih 1 jutaan lah umuran 3 bulan 4 bulan. Lumayan. Lumayan. Itu juga tergantung nanti kondisi fisiknya, pedetnya, bibitnya seperti apa. Kalau bagus ya biasanya harganya bagus. Ini untuk konsumsi pakannya apa pedet biasanya? Makanya rumput sama sih, Rumput sama. ampas tahu, rumput itu juga masih belajar supaya nyemil aja. Lepas susu ya? Biar bisa cepat lepas susu. Ya nanti sewaktu lepas itu dia udah bisa makan rumput, makan konsentrat. Untuk yang apa sapi banteng ya, sebutannya sapi-sapi jantan yang gede-gede gitu. Santai. Itu berapa sih harganya? Ya tergantung umurnya. Gantung umur. Ya, cuma kalau ini kan untuk kurban harus 2 tahun. Ya. Jadi ya, terkadang bisa di atas 25 juta. Biasa di atas Ya. 25. Ya tergantung beratnya juga sih. 25 sampai 30 lah. Umur di atas 2 tahun. Umur 2 tahun. 2 tahun kan. Banteng itu cenderung dijualnya pas waktu hari raya Idul Adha. Hari raya itu kan. Itu perhitungan pakannya gimana? Apa kalau untuk 2 tahun itu berapa dari anggaplah 25 juta ya? Ya. Itu pakan itu habis berapa juta? Makanya nggak dihitung itu. Enggak dihitung. Lillahi ta'ala aja ini numpang makan lah. Numpang makan. Kalau dihitung nanti rumit gitu. Rumit. Kalkulasinya ribet ya? Ribet. Ya kan disesuaikan ada berapa ekor memelihara banteng itu disesuaikan sesuai kemampuan. Iya. Kalau lebih banyak bantengnya ya nanti otomatis nombok, nggak cukup untuk susunya atau kasih makan semua, nggak cukup. Satu hari per 10 ekor sapi itu konsentrat habis berapa karung? Pakai 1 karung, 1 karung 1 karung. untuk 10 ekor. Ya itu 40 kilo, karena dicampur dengan ampas tahu. Ampas tahu berapa karung itu ampas tahu? Ampas tahu 1 hari 6-7 karung. 7 karung. Harganya berapa sekarang ampas tahu? Kayaknya zaman 20.000 corona sekarang. 20.000. Ya dari 17.000 langsung 20.000 nih gara-gara corona juga ini. Kedelai naik, ampas tahu naik langsung 3.000. Udah tuing-tuing nih. Susu gak naik-naik ya? Susunya alhamdulillah naik juga. Naik juga? Karena itu pinter-pinternya koperasi aja mengelola. Oh, berapa sekarang harganya? Susu 6.000. Oh, 6.000. 6.000. Sejak kapan naik? Itu sudah 2 bulanan. 2 bulan berarti 2 udah bulan, masuk 3 bulan. udah masuk masa pandemik ya? Sudah. Berarti ada kompensasi lah. Ya. Kalau ya itu dari koperasi sendiri sih ya. Dari pemerintah ya begini-begini saja. Kalau Kita nggak bisa umpamanya tekan industri. kalau umpamanya mencari bibit sapi itu ada rekomendasi nggak mas kemana? Makanya siapa tahu pemirsa ini ada yang pengen buat iseng-iseng apa ngingu sapi gitu. Kira-kira ada rekomendasi nggak kemana? Atau kesini langsung buat cek? Kesini juga bisa kalau pas lagi ada yang jual. Ada yang jual. Sebetulnya bibit-bibit lokalan bagus di sini kalau untuk daerah Bogor ya. Iya. Itu bagus di sini. Untuk anak di sini, gede di sini. Tapi kalau untuk nyari yang benar-benar bagus ya harus pesen bisa di balai ternak ya begitu. Balai ternak. Iya, tapi kan kuotanya terbatas. Berarti buat pemirsa kalau pengen iseng-iseng atau pengen benar-benar menseriusin apa ternak sapi perah ini asik. Asiknya gimana ya? Kita tiap hari bisa pegang susu dengan puas. Asik dan unik. Tapi tiap bulan saya pusing aja. Iya. Air bulan ya. Air bulan tanggal tua itu aduh. Kita nih nunggu kapan gajian koperasi ini. Udah kebayang konsentrat belum dibayar. Apa tahu masih nunggak. Aduh, parah.
Tapi asik sih ya. Asik itu unik. Ini investasi yang lumayan lah. Karena harga sapi kan naik turunnya nggak terlalu banyak ya Mas ya. Kalau untuk sapi yang sudah produksi itu cenderung naik. Oh, Itu cenderung naiknya cepet banget yang saya rasakan. Dari tahun saya ngalamin tahun 2012 itu harga sapi siap produksi itu baru 10 juta. 10 juta tahun 10 2012. jutaan ya. Sekarang sampai ke 25 juta. 25 juta. Nah, 100 ini luar biasa. sekian kali lipat. Nggak kerasa lagi. Waktu sekian tahun nggak terasa. Nggak tahu naik kok, wah tapi kok sampai 25 juta. Itu pun belum dijamin juga bahwa itu akan bagus juga. Oke guys. Jadi kalau jangan lupa di subscribe ya. Lupa ngomong tadi. Jadi kalau pengen nyoba buat ternak sapi, ya bisa langsung ke sini, datang ke desa situ dia, Punak 2. Punak 2. Punak 2, langsung ke Pondok Pesantren Ekonomi Darul Ufwah. Pokoknya nanti mampir ke pondok, nyusu, aman, susu aman. Belajar bareng. Nah, belajar bareng nanti bisa belajar penting meres. asik. Asik. Yang penting asik. Meresusu di sini. Nyaro itulah ya boleh, mau jadi itulah boleh, monggo. Mandi sapi. Main-main ke sini, belajar bareng, ngopi-ngopi di sini, silaturahmi terjaga, insya Allah rezeki aman. Cangkem. Yang jelas aman dari corona. Aman dari corona. Di sini insya Allah aman, karena Aman. ada apa ya? Jarak antar rumah kan agak jauh, Oh, agak jauh. jadi aman. Woi kopi ini teko. Ya sudah, jangan lupa di subscribe. Terus kalau mau nanya boleh di kolom komentar. Silakan nanya, nanti tak jawab, Nah nggak tak jawab, nanti baik. Oke, sekian dari saya Cempleng Minoritas dan Mas Eko siapa? Eko buang. Eko ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.